Baik nih Mas Tri, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa jadi manfaat bagi banyak orang ya Mas Tri. Saya Amin. rapid test dulu ya buat Mas Tri ya Mas Tri. Pantai apa gunung? Pantai. Goes apa mancing? Saat ini saya pilih mancing karena nggak punya goes. Tapi ada teman-teman yang goes ada nggak? Ada, tapi tidak kelompok, lebih ke personal aja sih gitu. Tapi ya nggak rutin. Fungsional apa struktural? Fungsional. Pembuat kebijakan atau pengguna kebijakan? Untuk saat ini nyaman di pengguna kebijakan deh. Layanan stakeholder atau kenyamanan pegawai? Kenyamanan pegawai. Menahan rindu atau pulang rutin? Nah ini pulang rutin gitu. Menahan itu nggak enak. Mas Tri, pantainya bagus nih di Bitung. Alhamdulillah Bitung itu karena ada di dua pulau, Pulau Lembeh sama Pulau Sulawesi sendiri. Jadi seputaran Bitung itu banyak pantai-pantai yang bisa dikunjungin. Bahkan ada selat antara Bitung dan Lembeh itu ada pulau-pulau gitu yang cukup bagus gitu. Kalau kayak KPPN itu Kemarin di Pulau Sulawesinya apa di Lembehnya? di Pulau Sulawesi gitu, di Pulau Oh. Sulawesi. Pulau Sulawesi terdiri dari 319 km persegi, gitu, dengan penduduk 200 ribuan. Gitu. Oh, jadi itu Lembeh sendiri berapa kabupaten itu? Lembeh itu satu kabupaten, satu kota Bitung aja. Dia ada kecamatan-kecamatan aja, Oh, Lembeh. dia Jadi termasuk kota Bitung, tapi dia kecamatannya gitu. iya, jadi kecamatannya itu ada di Pulau Lembeh, ada di Pulau Sulawesi sendiri gitu. Oh, jadi ini banget ya. Berarti berapa perjalanan kalau ke pulau itu? Naik kapal nyebrang cuma 20 menit. Enak banget Kelihatan berarti ya. pulau. Tapi Ya, bagus deket, wisata kelihatan. ininya, bagus. Apa istilahnya? Hidup gitu wisatanya atau cuman untuk domestik aja, untuk apa maksudnya penduduk sekitar aja? Nah, justru yang apa yang banyak orang luar yang informasinya sebelum COVID ini banyak dari orang-orang luar, orang-orang asing yang menggunakan resort-resort seperti itu dekat pantai gitu. Bagus-bagus gitu, memang. Ada pantai apa itu, batu hitam itu atau pasir hitam atau apa, batu asam, macam-macam. Dia pantainya tenang untuk snorkeling atau enak untuk surfing? Ada beberapa yang rata-rata untuk snorkeling aja gitu. Untuk surfing kan di daerah laut dari selatan itu ngeri banget gitu, nggak mungkin gitu. Tapi katanya bule-bule ada juga yang berani gitu. Ya, ya. Kayak di waktu saya di Biak itu ya, Supiori itu orang Prancis tuh ada yang di sana dan mereka itu nggak mau bilang ke siapa-siapa. Jadi dia mereka tuh seolah-olah punya partai sendiri kan. Kan kalau orang asing tuh pada seneng istilahnya ngegembel lah ya, apa backpacker gitu kan. Jadi yang penting ada penduduk ya makan seperti penduduk yang seperti penduduk makan gitu, nggak pilih-pilih gitu. Pokoknya yang penting dia bisa enjoy apa surfing. Banyak Dia bule di selama situ di nggak? banyak bule katanya loh ya, tapi setelah Iya benar. selama pandemi ini nggak boleh gitu. Jadi belum nemu Iya. bule. Gitu. Sebelum pandemi banyak bule katanya. Terus yang kedua ini mancing, kalau ke goes ada treknya nggak? Enak nggak treknya kalau misalnya pakai goes? Bitung itu kan ada bukit-bukit ya. Jadi dia itu ke arah dalam itu kan ada bukit namanya Bukit Dua Saudara. Kalau di Minasa Utara ada Bukit Labat gitu. Nah, Bukit Dua Saudara itu kalau untuk trek mancing itu menantang kalau dia itu harus menanjak seperti itu. Tetapi bang untuk yang penggoes yang sudah mahir lah, ahli lah seperti itu.
Kalau untuk kita ya paling di jalan utama lama itu yang relatif datar seperti itu, Pak. Tapi agak ke dalam dikit sudah mulai bergelombang, naik, nanjak seperti itu. Kalau mancing ini kemana, Mas Tri? Ke Pulau Lembek itu, enggak? Atau ada lagi spot Kalau lain? mancing, yang rutin itu di dermaga-dermaga gitu. Ada Hmm. beberapa dermaga yang memang di sana banyak ikannya gitu. Ikannya cukup besar-besar. Tetapi kadang ya pengen ke tengah. Tengah itu antara ke laut tapi nggak ke laut lepas, tapi masih di antara Pulau Lembeh sama Pulau Bitung sendiri gitu, Pulau Sumatera Hmm. apa Sulawesi sendiri gitu. Nah antara Gitu. pulau di selat itulah kita pindah-pindah maksimal kapal mancing gitu. Pakai apa, Pak? Gitu. Pakai Asik. kapal kapal tradisional apa peri atau apa? Eh, Pakai kapal tradisional, memanfaatkan apa ya nelayan-nelayan itulah gitu. Hmm. Kadang kita pakai kapal untuk menangkap tuna, kadang yang kecil-kecil bukan yang besar ya. Kalau tuna kan besar, tapi biasanya ada Hmm. kapal yang mengiringi sebagai navigasinya itu yang kita pinjam. Ya setengah hari itu 500-400 ribu. Kalau sampai sore kadang ya 600-700 seperti itu. Kadang pakai kapal penyeberangan gitu. Itu sama Bahkan siapa, kita Mas tuh Tri? ada ya sama teman-teman kantor gitu. Kadang ya kalau ada orang luar ya bisa gabungan dengan sama penghobi pemancing gitu. Oh. Ada kepikiran nih untuk apa membuat kolaborasi menggerakkan apa wisata di Bitung dengan mancing mania misalkan gitu Hmm. dengan Pemda dengan pihak perbankan kemudian pihak penghobi mancing seperti itu kan itu banyak yang bergerak itu. Iya, Rencananya betul. sih kami ada gambaran tapi belum menyusun apa kerangka kerjanya belum. Tapi ada Iya. keinginan seperti itu. Mudah-mudahan berhasil. Tapi ini apa sih komunikasi sama Pemda bagus, Mas Tri? Forkompinda di situ. Eh Alhamdulillah bagus gitu. Beberapa kan kita 3 Pemda ya, hitung Hmm. sendiri, Minut sama Talaut, alhamdulillah bagus gitu komunikasinya. Permintaan data segala macam juga responnya cukup bagus seperti itu walaupun ya ada satu Pemda yang agak lama ya gitu. Bahkan kemarin tadi udah ada kesepakatan dengan pihak Pemda Bitung untuk mengadakan dalam rangka PEN itu awal Oktober kita mengadakan seminar bersama gitu, Hmm, bagus. gitu untuk Iya, iya. mengevaluasi gitu. Ini Mas Ri, kalau terkait sama itu ya, apa namanya hubungan sama Pemda kita itu kan bukan bagian Forkompinda ya sebenarnya. Ya. Menurut Mas Ri sebenarnya Kementerian Keuangan itu perlu jadi anggota Forkompinda atau enggak sih? Eh, ya sebenarnya kita berada di wilayah kewenangan kita aja gitu loh. Misalkan di apa yang memang tugas kita gitu untuk menyalurkan gitu. Kalau misalkan kita hadir dalam rangka mengedukasi untuk tata kelola di APBD, yang nggak ada masalah sih masuk di situ seperti itu. Hmm. Mm-mm. Jadi Nggak ada menurut Mas Ri masalah. sih nggak terlalu perlu ya apa sih kita bagian. Kan kalau saya melihatnya Hmm. Forkompinda itu kayak apa yang tidak di daerahkan itu kan kayak Hmm. milik TNI kan, kepolisian, Ya. terus siapa apa namanya tuh Hmm. pengadilan, itu kan tidak di apa serahkan ke kewenangannya ke daerah, termasuk keuangan sih Ya. sebenarnya gitu. Ya. Ya. Mikirnya kenapa Ya. kita nggak jadi Forkompinda, tapi mungkin kalau menurut Mas Ri nggak terlalu perlu lah ya. Kita yang ini Nggak. bagian kita aja. Mm-mm. Kalau ini fungsional dan struktural, milih fungsional kenapa Mas Ri? Kan sedang lagi di Eh, struktural. Iya, karena apa ya, fungsional itu sebenarnya pekerjaan yang memang apa memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pejabat itu untuk mengeksplor segala kemampuannya seperti itu. Hmm. Ketika kita rujuk pada kembali dasar dari pengertian fungsional sendiri kan apa ya yang didasarkan pada kompetensi
pendidikan seseorang gitu, seperti itu. Walaupun dia tidak memiliki semacam komando tim gitu, tapi dia bisa juga berada dalam suatu tim ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan gitu. Hmm. Gitu. Gitu. Tapi kan Dan sebenarnya menunjukkan Mas Tri yang tim-tim itu tuh sendiri kan di kita sebenarnya udah dihapus ya. Nanti kalau eh, tim itu apakah sama seperti kayak dulu ada masa kompensasi atau kompensasinya dalam bentuk apa namanya kayak indeks itu ya, apa namanya kayak skor atau apa gitu ya? eh, tim dimaksud gini, apa, bahwa ketika dalam sebuah pekerjaan yang akan diselesaikan dan itu membutuhkan sebuah penyelesaian tim, maka pejabat fungsional itu bisa masuk bagian daripada tim itu gitu loh. Gitu. Nah, tim itu sendiri apakah nanti itu akan berdampak pada penganggaran atau apa untuk Hmm. kegiatan tim itu kan bicara lain seperti itu. Tapi Hmm. seorang pejabat fungsional bisa terlibat dari bagian tim, mau jadi apa, koordinatornya atau ketuanya ataupun anggotanya ataupun apanya, nggak ada masalah. Tapi pesan di sini adalah eh, apa yang dilakukan dalam tim itu memberikan positif juga bagi pejabat fungsional itu, yaitu mendapat angka kredit salah satunya Oh seperti ya, angka kredit itu. maksud saya. Iya ya, bisa masuk angka kredit. Dan tentunya ketika jadi anggota tim atau tim itu pasti seorang pejabat fungsional akan berkontribusi jelas, outputnya jelas karena pasti ditunjuk masuk tim kan pasti karena kompetensi seseorang itu gitu. Iya. Fungsional itu memiliki skill khusus gitu. Kalau ke depan fungsional itu bisa nggak sih, misalnya gini, itu kan idealnya ya. Bisa nggak sih sebenarnya dia tuh udah terlanjur profesional, fungsional, tapi sebenarnya kapasitasnya tuh nggak ada gitu. Akhirnya dia tuh tidak bisa dipakai di dalam suatu tim. Ada kemungkinan seperti itu nggak sih? Sebenarnya gini, ketika fungsional itu akan bertahan tidak atau enggaknya sebelum dia terlibat dalam sebuah tim, eh, dalam perjalanan ketika fungsional itu memang secara kompeten dia mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat fungsional, misalkan di kita analis perbedaan negara misalkan, ambil Hmm. contoh itu. Hmm. Nah pada saat 1 tahun ada hitungan di sana, ada bagaimana kinerjanya yang diukur dari angka kreditnya. Kalau nggak terpenuhi berarti dia nggak kompetensi gitu. Bisa jadi kan nggak kompetensi atau bisa jadi nggak ada pekerjaan. Tapi kita bicara kepada personal dulu lah. Nggak Hmm. ada kompetensi, maka ketika nggak ada kompetensi maka dia harus diberhentikan gitu loh. Seperti itu. Oh, jadi Diberhentikan sebenarnya dari fungsional itu juga bisa bisa di ini ya, apa artinya bisa kalau dia tidak menunjukkan kompetensinya, tidak memenuhi apa eh, bisa. kreditnya lah gitu ya, angka kreditnya, dia tuh bisa diberhentikan dari fungsional. Bisa, karena kan salah satu syarat diberhentikannya pejabat fungsional itu di aturan fungsional pasti diatur di situ. Ketika yang bersangkutan itu tidak memenuhi, bahkan kita pun juga bisa diberikan hukuman kan untuk kalau tidak memenuhi target gitu. Aku pikir Nah seperti itu. fungsional itu bisa jadi free rider gitu, maksudnya kan gue udah jadi fungsional nih gitu, bisa Oh, apa dibalik ke fungsional, enggak ternyata ya, bagus juga berarti artinya tetap dia itu alert ya, maksudnya dia itu juga harus tetap mengupgrade dirinya sendiri malah ya. bahkan ketika dalam sebuah pekerjaan yang secara pengawasannya, secara internal atau pengawasannya itu relatif eh, apa kendor ataupun santai, itu memang ideal dilakukan pejabat fungsional gitu. Kayak seperti model bekerja seperti ini nih, work from home gitu, ataupun kebebasan bekerja apa kan yang penting yang dipegang kan outputnya kan. Iya, Ketika outputnya dipenuhi, ya berarti dia bekerja. Ketika outputnya tidak terpenuhi, nggak bisa diukur, berarti dia nggak bekerja. Gitu. nggak cuman berat juga ya, artinya dia kalau udah fungsional terus diberhentikan berarti dia tuh jadi pelaksana biasa gitu ya. Iya, iya, diberhentikan dari pelaksana biasa gitu. Ketika memang nggak memenuhi ya seperti itu.
Kalau pemberhentian itu apa sih namanya, menurunkan golongan juga nggak? Kalau pemerintahan nggak menurunkan golongan, tetapi dia Hmm. dilepaskan dari jabatan fungsional gitu. Ya Ya, kan jadi nanti berarti ada paling turun grade ya pelaksanaan. berarti ya? Ya, pasti turun grade yang jelas gitu. Karena pada saat dia sebagai pejabat fungsional di level apa, kemudian tidak berkinerja, maka dia kena penghentian sebagai apa pejabat fungsional itu kembali ke fungsional umum, otomatis pengaturan grade-nya sama gitu. Berturun juga pengaturan grade-nya. Kalau gajinya sama gitu. Gitu. Grading-nya. Kalau yang apa, fungsional sama struktural itu bisa apa istilahnya tuh pindah-pindah jalur gitu Perpindahan ya? bisa secara konsep umum pejabat fungsional kan di sana untuk masuk jabat fungsional melalui 4 pintu tuh, Hmm. melalui passing. Passing Hmm. itu memberikan kesempatan kepada pegawai ataupun siapapun yang selama ini melakukan tugas-tugas itu. Tugas itu Hmm. yang difungsionalkan, maka dia bisa passing. Nah, kemudian yang kedua, ada pengangkatan pertama. Memang dari awal dia masuk sebagai ASN itu dia menunjuk Hmm. menarget pejabat fungsional itu, jangan fungsional. Yang ketiga itu perpindahan. Nah, perpindahan inilah yang membuka peluang antara pejabat fungsional maupun pejabat struktural itu bisa saling mengisi gitu loh. Hmm. Ketika pejabat struktural dibutuhkan, dia memiliki kompetensi, kemudian dia lolos terhadap pemilihan kompetensinya, maka dia bisa berpindah ke pejabat fungsional. Begitu juga ketika pejabat fungsional yang organisasi dibutuhkan untuk memimpin ataupun menduduki sebuah struktural, maka dia bisa pindah ke struktural itu gitu. Banyak kok contohnya, misalkan di dosen Widyaswara, dari Widyaswara pindah ke struktural seperti itu. Nah, yang keempat Kelihatan kan ada presiden. sebenarnya kalau misalnya track recordnya Bu Sri Mulyani aja kan kayak pindah-pindah gitu kan, dia dari dosen misalnya terus ke jadi ketua lembaga kan, pindah apa struktural fungsional itu ya. Mungkin mudah-mudahan malah ini bisa jadi apa ya namanya tuh cara untuk pendewasaan kita dalam mempunyai knowledge tentang perbendaharaan ya. Ya, Mas Tri, ya. ini milih pengguna kebijakan, kan dulu pembuat kebijakan nggak tertarik melanjutkan apa, PR yang belum selesai ya, maksudnya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan. Nah, saya melihatnya gini, ketika saya diberikan amanah untuk mengisi di Bitung gitu, ada tantangan tersendiri yang justru itu tidak kalah menantangnya gitu. Ya. Bagaimana mengimplementasikan jabatan fungsional itu sendiri gitu. Jadi ada semacam beban di sini yang dulu mungkin terlibat sedikit dalam pembentukan Japung ini. Sekarang kami ditugaskan ada di lapangan yang memang eh, eh, diberikan tugas untuk implementasinya seperti apa di lapangan gitu. Nah ini yang menantang untuk kami buktikan gitu. Nah beberapa langkah sudah kita coba lakukan, memberikan pemahaman ataupun mendatangi beberapa satker yang sudah secara regulasi dibolehkan untuk mengusulkan Japung, sudah kita coba untuk dampingin gitu. Mudah-mudahan ada ketertarikan gitu. Dan termasuk juga untuk internal sendiri, kemarin kita ada diskusi bagaimana peluang karir ASN, ya kita singgung bahwa saat ini Japung itu yang sedang menarik gitu, menjadi pilihan karir yang luar biasa. Seperti itu. Sebenarnya ada ini nggak sih, ada gap ketika Mas Tri di kantor pusat sekarang di daerah ada kerasa ternyata ada kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan atau cuma masalah komunikasi kalau Mas Tri? Ya tentunya pada saat pusat membuat kebijakan gitu, tentunya sudah dengan berbagai pengkajian ya, berbagai Ya. pengkajian gitu. Dan itu sendiri pasti secara penerapannya bisa diimplementasikan seperti itu. Nah, kalau toh misalkan ada beberapa yang menjadi kendala,
kami melihatnya lebih kepada komunikasi sih gitu, komunikasi dan kesiapan di masing-masing daerah seperti itu. Karena kan dari Sabang sampai Merauke gitu dengan latar belakang yang berbeda-beda, kemudian dan kompetensi yang berbeda-beda, kadang kan penyampaian dan penangkapan terhadap kebijakan sendiri kan kadang suka bias lah seperti itu gitu. Iya. Kan banyak Kalau juga yang istilahnya tuh kan komunikasinya itu kan didelegasikan ke kepala KPPN kan. Ya kalau kepala ya, KPPN-nya kayak Mas Tri kan misalnya ya bisa lah dia membagikan terkait sama jabatan fungsional itu. Tapi kalau misalnya kepala KPPN-nya malah justru dia tuh tidak setuju dengan bukan tidak setuju, maksudnya tidak kurang memahami atau apa, mungkin juga ada kendala ya. Sebenarnya kan di saluran pusat pun sudah menyediakan ya, di sana ada kantor pusat yang ibaratnya hey ataupun teman-teman di kantor pusat yang setiap saat bisa memberikan pendampingan ataupun pemahaman terkait dengan Jabung sendiri gitu. Kemudian di level Kanwil sendiri kan juga sudah disampaikan untuk sebagai pembina paling tidak walaupun secara tidak langsung di level Kanwil itu berhadapan dengan mitra atau calon pejabat fungsionalnya, tapi kan di sana kami juga terlibat sebagai pembina, paling nggak ada proses untuk melakukan pemahaman terhadap Jabung sendiri dan melakukan pembinaan ke KPPN seperti itu. Ini Mas Tri, layanan stakeholder sama kenyamanan pegawai, lebih mengutamakan kenyamanan pegawai ya? Iya, saya lebih memprioritaskan untuk kenyamanan pegawai seperti itu. Ya, kami melihatnya bahwa ketika internal tim itu sendiri sudah bagus, sudah merasa nyaman. Nyaman bukan berarti mereka nyaman menggunakan loh ya, tidak ada terhadap kinerja, tuntutan terhadap output, tuntutan terhadap kedisiplinan seperti itu. Tapi mereka berkinerja itu dengan suasana yang nyaman di sana gitu loh. Baik itu terkait dengan prasarana, baik itu dengan komunikasi antara pimpinan, bawahan, ataupun antara sesama seperti itu. Nah ini yang kita bangun. Nah, ketika kondisi itu memang sudah nyaman, pasti dia akan memberikan sebuah kinerja yang outputnya apapun bisa kita penuhi, kita capai gitu. Seperti masuk layanan ke stakeholder ya. Nah, seperti konsep BBM ini ya, bersih melayani lah. Oh, BBM ya. BBM ya. Bila birokrasi bersih melayani itu kan menuju ke kantor yang ideal, yang keren seperti itu. Ya memang targetnya stakeholder pun juga nyaman gitu loh. Tetapi kan kita juga nggak boleh melupakan terkait dengan kenyamanan internal seperti itu. Jadi BBM kita raih itu ada dua sisi yang kita dapat. Sisi internal KPPN nyaman, sisi eksternalnya berdampak pada sisi eksternal stakeholder juga nyaman juga seperti itu. Puas lah ya. Tidak sekedar selembar kertas gitu, tapi benar-benar dirasa gitu. Tahun ini Bitung ikut BBM ya? Ya, insya Allah ikut BBM. Sukses ya, Mas Tri. Ini menahan rindu atau pulang rutin? Pulang rutinnya biasanya berapa bulan sekali? Sebulan sekali kah? Atau 3 bulan sekali? Sebulan sekali. Sebulan sekali berusaha untuk memenuhi, untuk bisa pulang seperti itu. Nah ini tercatat, insya Allah besok Rabu ini mau balik gitu. Sebelum LLAT, karena nanti akhir September kan udah masuk LAT itu biasanya sosialisasi gitu. Nah Oktober kan mulai rencana buat webinar itu, mendorong PEN itu. Nah terus kan nanti udah di Oktober udah pendampingan kesakit yang memang perlu dikejar untuk penyerapannya segala macam. Ini biaya pulang rutinnya kalau boleh tahu berapa? Tiketnya? Bolak-balik. Tadi sempat isu tiket pulang pergi itu 3,3.
Seputaran itulah. Ya kadang 3 juta gitu. Itu apa? Penerbangannya yang ada apa? Penerbangannya Lion, Lion terus ke ada. Surabaya gitu. Hmm. Ada ke Garuda ada tapi. Surabaya gitu, ngambil yang Garuda ada, tapi cuma dari naik kereta kalau dari Surabaya gitu. Ya dalam perjalanan sekitar 11 jam lah gitu. 11-12 jam Oh, tapi ini sampai bukan rumah. dari Bitungnya ya, tapi dari Dari Bitung Manado bandara ya? cukup dekat 1 jam. Ya, bandaranya kan di antara Bitung dan Manado. Gitu. Oh, oh iya iya. Iya iya. Aku tuh pernah Antara ke Bitung Bitung dan tapi Manado. lupa sih waktu itu belum ngurus PDAM. Nggak tahu PDAM ini sekarang bagus nggak sih? Itu bagus, nggak pernah mati bagus PDAM-nya gitu. PDAM-nya tuh kan PDAM dua saudara kalau nggak salah ya. Ya, betul. Di apa? Jadi orang sini menyebut Gunung Dua Saudara itu gunung air di sana, Hmm. gitu. Gunung yang isinya itu dalamnya air gitu, mata airnya luar biasa besar. Gitu. Termasuk Gunung Kelabat juga itu gunung air, gunung berair, bukan gunung berapi. Saya lupa dulu tuh di mana ya ininya. Ya cuman sebentar sih waktu itu kan cuma 3 hari. Wih. Mas Ri, aku tuh pengen tanya ini lah, rapidnya kayaknya reaktif terkait sama fungsional tadi nih ya. Sebenarnya nanti Ya, fungsional itu apa? Kan kayaknya tuh inline sama yang the layering itu ya. iya, inline sama delayering. Jadi kan ke depan mungkin eselon 4 itu berkurang ya kayak kayak di BPKP lah ya. BPKP itu kan banyaknya auditor gitu ya. Eselon 3 kan maksudnya sampai eselon 3 aja, eselon 4-nya itu kan auditor banyak apa? Nggak ada, banyaknya kan auditor. Nanti tuh kita bakalan kayak gitu ya. Eh, kalau untuk penerapannya internal kan mungkin ini yang lebih tahu di apa teman-teman OTL ya sama di Hmm. bagian ya sedijen ya seperti itu. Tapi kalau melihat dari instruksi presiden sendiri kan memang apa pengurangan eselonisasi itu kan eselon 3 dan 4 berkurang seperti itu. Tetapi juga dimungkinkan ada dengan beberapa apa prinsip-prinsip ataupun kriteria gitu, yang kita ada seperti itu. Ini tapi yang day layering itu aku belum dengar lagi ininya ya, tindak lanjutnya. Mas Tri ada dengar-dengar nggak? Delayering informasi kan sudah dibahas itu udah selesai, tinggal nunggu update-nya aja mana-mana yang akan berapa ya bertahan ataupun berkurang seperti itu gitu. Tapi ya dimanapun apa tentunya berkurangnya eselon 4 kan mungkin akan bertambah ke fungsional ya gitu, dan mungkin beberapa pekerjaan yang memang secara apa pas ataupun memang tepat untuk dilakukan seorang fungsional gitu. Dan kita bersyukur sih, maksudnya di Jen Perbendaraan pas setelah menyelesaikan apa 4 regulasi jabatan fungsional dan 4 pejabat fungsional, nah setahun berikutnya ada arahan dari presiden untuk melakukan apa penyederhanaan birokrasi seperti itu. Sehingga pada saat kita melakukan simplifikasi organisasi struktur, maka kita siap dan ya bersyukurnya lagi kita nggak perlu takut untuk masuk fungsional apabila mungkin jabatan kita misalkan jabatan eh, apa di layering kemudian kita masuk ke fungsional kita pembina fungsionalnya kan dari internal sendiri seperti itu, dan itu kan memang core pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Jadi nggak perlu takut nggak bisa kerja, nggak bisa melakukan butir kegiatan atau apapun apa gitu. Jadi Mas mungkin Tri, gini sih apa ya? bagi apa yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk
menyambut bagaimana penataan organisasi ke depan gitu loh. Yaitu dengan karena kita koordinator perbendaharaan, kita sudah punya 4 pejabat fungsional, maka kita dalami 4 pejabat fungsional itu secara regulasinya gitu. Regulasinya ada Permenpan, di sana ada butir kegiatan, ada output apa yang dilakukan gitu dan berapa hitungan angka kreditnya. Maka ketika kita paham, maka ya kita bertugas bisa melakukan tugas dengan baik gitu. Apalagi kan teman-teman di pusat lagi menyusun perdesain outputnya segala macam. Nah, itu kan lebih jelas lagi gitu untuk menghasilkan butir kegiatan ini outputnya seperti apa sih gitu. Kan kita nggak perlu takut untuk nggak bisa bekerja seperti itu. Mas Tri, kalau nanti ke depan misalnya kalau di Kanwil lah, kalau di KPPN mungkin tidak akan terlalu apa istilahnya tuh masalah ya berubah menjadi fungsional. Kalau di Kanwil itu sebenarnya nanti itu si fungsional itu dia apa langsung ke Kakanwil atau dia bisa apa atau dia masih bertanggung jawab ke bidangnya atau ke bagian. Kalau pejabat fungsional itu nanti kan dia memiliki peta jabatan ya, gitu. Peta jabatan di mana pejabat fungsional itu akan berkedudukan, akan diletakkan seperti itu. Tetapi secara tanggung jawabnya dia ke pimpinan tertingginya gitu loh, seperti itu, ke kepala ambilnya gitu. Nah, kemudian secara administrasi dia bisa didudukkan ataupun diinikan ke kepala bidangnya ataupun di struktur di bawahnya gitu. Nggak mungkin kan Kanwil melakukan tugas-tugas administrasi gitu, tapi secara tanggung jawab outputnya ya dia ke Kanwil seperti itu. Gitu. Tapi secara administrasinya dia bisa ke struktur di bawahnya, eselon di bawahnya. Gitu. Ya, Mas Tri, mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mas Tri itu juga bisa membuka wawasan kalau ada yang nonton ini terutama yang dari perbendaharaan. Sebenarnya di luar perbendaharaan juga KL juga sebenarnya kan ini isunya juga isu KL juga kan ya. Artinya fungsional perbendaharaan itu kan ada juga di KL ya, Pak ya. Di Satker ya, tidak hanya Jadi gini, 4 jabatan fungsional itu kan ada yang memang berlaku terbuka, ada yang berlaku tertutup gitu. Nah, terbuka di sini pejabat fungsional yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang ada di semua kementerian lembaga atau semua satker. Di sana ada 2 itu. Terbuka berarti semua KL atau semua instansi bisa menggunakan jabatan fungsional ini, Santi Pusat ya, yaitu untuk pengelola keuangan APBN dan analis pengelola keuangan APBN gitu. Nah, itu bisa. Tetapi kalau 2 jabatan fungsional sifatnya tertutup. Tertutup itu hanya berlaku untuk instansi DJPB saja gitu. Iya, ahli pemberdayaan negara dan pembinaan teknis pemberdayaan negara. Nah, itu hanya berlaku untuk yang tertutup seperti itu. Nah, saat ini informasi yang kami peroleh dan memang sejak dibukanya impasing mulai tahun ini itu sudah cukup banyak gitu. Udah tahun kemarin nih udah banyak yang mendaftar gitu. Bahkan yang impasing yang di layering pun yang sudah langsung diangkat oleh KL-nya setelah disetujui oleh mantan RB karena di layering ini sudah banyak juga gitu yang melakukan pengangkatan melalui di layering seperti itu. Oh, itu biasanya di mana, Mas Tri? Ada info nggak? KL mana? Apakah di KL pusat atau di daerah juga banyak? Ya pengangkatannya kan ada di PPK ya, di pusat gitu. Nah, kemudian biasanya dia mengangkat untuk pejabat yang di daerah gitu, seperti itu. Nah, nanti informasinya diperoleh itu ya dari instansi pengguna KL itu akan setelah diangkat, kemudian dia menyampaikan kepada Menteri Keuangan kepada pembina jagung sendiri yaitu pembiayaan gitu. Dalamnya nanti ke DSP gitu. Nah, teman-teman tahu di sana. Nah, nanti dari situlah dilakukan untuk melakukan pembinaan gitu. Misalkan terkait dengan tugas-tugas sebagai instansi pembina jagung. Nah, nanti kita yang di daerah di sini akan mendapatkan tembusannya untuk
siapa-siapa satker kita yang ada pejabat fungsionalnya yang sudah diangkat, yang sudah dilantik seperti itu. Nah, kemudian nanti ada proses tugas sebagai instansi pembina fungsional di daerah, mendampingin pada saat nanti untuk penghitungan angka kredit seperti itu, menyampaikan, membantu verifikasi, melakukan penilaian, penetapannya tetap di pusat seperti itu. Terkait tunjangannya juga berarti sudah ya? Kalau besaran tunjangannya masih proses, teman-teman di pusat masih berjuang untuk segera menggulkan gitu. Yang sudah ada penetapan itu secara kelas jabatannya, kreditnya, itu sudah ada penetapannya dari Menpan RB untuk yang terbuka gitu. Nah, untuk yang lingkup Kementerian Keuangan masih proses sih gitu, kelas jabatannya gitu, gradingnya. Ini launch-nya kapan ya? Maksudnya sebenarnya ini tuh udah run atau memang belum launching misalnya di daerah itu? Udah run atau belum sih? Pejabat fungsional, sudah nanti pejabat fungsional itu kan melalui passing ini. Jadi pendudukan jabatan fungsional ini melalui 2 sekarang yang lagi berjalan gitu, yaitu melalui passing, yang pendaftarannya melalui KPPN gitu, atau melalui terpusat, atau melalui delereng. Nah, delereng ini merupakan pengangkatan akibat perpindahan dari struktural ke fungsional ini, tetapi tidak perlu meminta persetujuan dari DJPB, cukup persetujuan dari Menpan RB. Nah, Menpan RB persetujuan kemudian diangkat. Nah, Kementerian KL tersebut setelah mengangkat pejabat fungsional ini baru melaporkan ke perbendaharaan, ke DJPB seperti itu. Sudah berjalan ini. Gitu. Oh, aku tuh gini karena mungkin waktu di Biak juga nggak ada yang daftar ya, jadi aku pikir ini kapan launchingnya, apa ini berarti sebenarnya di tempat lain tuh sudah ada ya, artinya sudah berjalan ya ini. Jadi tidak ada launching lagi, misalnya apa istilahnya kayak apa sih seremonialnya nggak bakalan ada kali ya? Launchingnya sudah waktu dulu di Rapim ataupun itu sudah di launching itu. Ya, bisa. Kalau TMR belum ada atau udah langsung itu TMR itu? TMR itu udah langsung ditetapkan itu? Udah ada pengusulan gitu. Memang belum keluar pengumumannya siapa yang di impasing jadi pejabat fungsional. Memang belum ada pengangkatan kalau TMR. Tapi proses pengusulan sudah selesai gitu. Maksudnya sudah dalam proses nanti tinggal nunggu penetapan aja dari gitu dari seperti itu. Iya deh Mas. Dan memang beberapa pengalaman ketika kita beraudiensi dengan satker-satker mitra terkait dengan jabatan fungsional kemarin, rata-rata menyampaikan kepastian terkait dengan besarannya gitu, sehingga yang bersangkutan belum memutuskan untuk ikut atau tidak gitu, masuk jabatan tidaknya itu. Ditambah lagi mereka di daerah itu rata-rata pengelola keuangan, ya entah itu bendahara, entah itu PPK, PPSPM, ataupun yang lainnya, itu rata-rata ada yang dirangkap oleh jabatan fungsional yang lain. Gitu. Jadi akan melihat dulu gitu, sebelum melepas ini gitu, ya kami melihat kepastiannya terlebih dahulu gitu. Nah, ini memang jadi tantangan besar sih bagi DJPB untuk segera ini menggulkan terkait dengan besaran-besarannya tunjangan itu. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Mas Tri, ini karena saya pakai yang gratis, kayaknya udah sebentar lagi juga selesai. Ini pertanyaan terakhir aja ya. Pertanyaan terakhir, nggak usah diuraikan alasannya. Milih Soneta Group apa Dewa 19? Dewa 19. Berarti bukan Abri ini ya. Ya udah Mas Tri, terima kasih ya. Walaupun Dewa 19 bubar, Soneta masih bertahan loh.
Ya Mas Tri, terima kasih ya atas kesempatannya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Karena Mas Tri itu Ustadz, mungkin doa ini tutup majelisnya dipimpin Mas Tri aja. Silakan Mas Tri, doa kaparatul majelisnya. Sekarang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.